Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan video kedua terkait mengenai perjanjian dan juga posisi dominan di dalam pelaksanaan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kita lanjut yang tadi kita masuk kepada azas-azas dalam hukum perjanjian. Yang pertama, hukum kontrak bersifat mengatur. Azas kedua, azas kebebasan berkontrak. Ada azas fakta serpanda, azas oligopotoir. Yang ini yang kita masuk ke bagian video kedua yang melanjutkan. Azas obligatoire ini adalah maksudnya adalah bahwa suatu kontrak suatu mengikat para pihak ketika setelah tercapainya kata sepakat, ya. Jadi antara pihak satu dengan pihak lainnya atau beberapa pihak telah melakukan kesepakatan, maka ini menjadi azas oligotoire, ya. Akan tetapi daya ikat ini hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban para pihak. Pada tahap tersebut, hak milik atas suatu benda yang diperjanjikan, misalnya perjanjian jual beli, ya. Setelah barang diterima, barulah terjadinya perjanjian tersebut, disahnya perjanjian tersebut, dan setelah barang diterima dan uang yang diserahkan, maka berakhirlah perjanjian tersebut. Berpindah barang antara salah satu ke barang lainnya dan bayar sejumlah uang. Ini untuk dapat memindahkan hak milik diperlukan satu tahap lagi, yaitu kontrak kebendaan atau zaklik overeenkomst, ya. Di azas obligatoire sendiri merupakan wujud konkret kebendaan. Itu adalah tindakan penyerahan atau levering, ya, atas benda yang bersangkutan dari tangan penjual ke tangan pembeli. Ini tahapan penyerahan ini penting untuk diperhatikan karena menimbulkan konsekuensi hukum tertentu. Misalnya dalam suatu perjanjian jual beli barang belum diserahkan kepada pembeli jika barang tersebut hilang atau musnah, maka pembeli hanya berhak menuntut pengembalian harga saja, akan tetapi tidak berhak menuntut ganti rugi, ya. Jadi setiap pembelian, misalnya barang belum terima dikarenakan barangnya hilang, tetapi uang yang telah diserahkan ini harus dikembalikan tanpa ada ganti rugi dengan hal lain, karena secara hukum hak milik atas benda tersebut belum berpindah kepada pembeli. Di hal ini dikarenakan belum terjadi kontrak kebendaan berupa penyerahan benda tersebut kepada pembeli. Berbeda jika benda tersebut sudah diserahkan kepada pembeli dan selanjutnya dipinjam oleh penjual, maka jika barang tersebut rusak atau musnah, maka pembeli berhak menuntut kembalian harga dan ganti rugi, ya. Selanjutnya azas keseimbangan, ya. Jadi azas keseimbangan di sini adalah bahwa kedudukan para pihak dalam merumuskan kontrak harus dalam keadaan seimbang. Ya, pasal 1321 KUH Perdata menyebutkan bahwa tiada kata sepakat dianggap sah apabila diberikan karena kekhilafan atau keterpaksaan atau penipuan, ya. Jadi dalam suatu perjanjian tentunya antara para pihak ini terpenuhi hak dan kewajibannya seimbang, tidak ada kecewaan antara para pihak, baik itu pada saat itu maupun kemudian harinya. Jadi dalam pengertian azas perjanjian yang telah dirumuskan, ini melaksanakan berdasarkan sesuatu yang halal atau perikatan yang dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan, ya. Sedangkan di dalam hukum persaingan usaha dan praktik monopoli merupakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, yaitu badan usaha yang melakukan kesepakatan atau perjanjian terlarang untuk menjatuhkan badan usaha lain. Jadi memang perjanjian itu terpenuhinya antar para pihak, tetapi perjanjian itu terlarang dikarenakan menyebabkan badan usaha lain atau pesaingnya yang menjatuhkan atau menguasai suatu pasar, ya.
Jadi aturan yang melarang membentukkan atau sebagai aturan yang memiliki pendekatan struktural, meskipun undang-undang larangan praktik monopoli menentukan adanya kategori tindakan yang dilarang. Dasar yang dipakai untuk membuat kategori tersebut tidak terlalu jelas, ya, tidak terlalu jelas karena pemboikotan sebagai salah satu tindak diletakkan di bawah kategori perjanjian yang dilarang. Sementara pemboikotan atau boikot sebenarnya bisa dilakukan oleh pelaku tunggal, ya, atau single aktor tanpa perjanjian dengan pihak lain, ya, terlepas dari kekurangan jelas kategorisasi di atas dalam bagian ini serta tindakan-tindakan yang dilarang secara rinci. Ya, jadi masalah undang-undang larangan praktik monopoli, jadi ada tindakan-tindakan yang dilarang atau perjanjian yang dilarang untuk menjamin persaingan usaha yang sehat. Pemerintah melalui peraturannya membuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang perjanjian dan kegiatan yang pada akhirnya menyebabkan persaingan pasar tidak sehat. Jadi perjanjian yang dilarang, tindakan yang tergolong sebagai perjanjian yang dilarang di dalam persaingan usaha, aturan titik beratkan pada larangan perilakunya tertentu dikatakan sebagai aturan yang memiliki pendekatan behavior, ya, behavioral. Baik, kita masuk selanjutnya merupakan pelanggaran, yaitu adanya perjanjian yang dilarang, ya. Di sini ada menurut pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bahwa perjanjian definisikan sebagai suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Itu saya sebutkan tadi. Salah dari perjanjian itu bisa tertulis dan tidak tertulis, tapi dalam pelaksanaan pelanggaran persaingan usaha ini bisa diungkap baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Nah, jadi dengan adanya definisi perjanjian yang dirumuskan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tidak dapat kita ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini merumuskan bahwa perjanjian dapat dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, ya. Jadi keduanya diakui atau digunakan sebagai alat bukti, ya, di dalam penyelesaian perkara apabila di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, ya, tentunya dalam kasus persaingan usaha. Ya, pengakuan masuknya perjanjian yang tidak tertulis sebagai buktinya adanya kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak, ya, pelaku usaha dalam hukum persaingan usaha adalah sangat tepat telah disesuaikan dengan rezim hukum persaingan usaha yang berlaku di berbagai negara. Jadi pada umumnya para pelaku usaha tidak akan begitu ceroboh, ya, untuk memformalkan kesepakatan di antara mereka dalam suatu bentuk tertulis. Ya, namanya kejahatan di dalam praktek persaingan usaha ini, ya, persaingan usaha tidak sehat tentu kebanyakan tidak tertulis, ya, tapi pengungkapan kasus dalam persaingan usaha ini bisa dibuktikan dengan sistem perekonomian yang dibuat oleh badan usaha tersebut atau melakukan bisnis yang terlarang, ya, yang akan memudahkan terbuktinya kesalahan mereka, ya. Jadi karenanya perjanjian tertulis diantaranya para pelaku usaha yang bersekongkol atau yang bertentangan dengan hukum persaingan usaha akan jarang ditemukan. Ya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini mengatur beberapa perjanjian yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha. Itu yang pertama adalah oligopoli, ya. Kegiatan-kegiatan pelaku usaha yang melarang praktek usaha dalam persaingan usaha, ya.
Jadi oligopoli ini adalah pelaku usaha yang dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli sehat, ya. Jadi di mana pelaku atau dianggap secara bersama-sama ini melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang, tiap pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu, ya, terjadi oleh oligopoli. Selanjutnya adalah penetapan harga, ya. Di perjanjian di antara pelaku usaha yang seharusnya bersaing sehingga terjadinya koordinasi kolus atau kolus adalah salah satu bentuk perjanjian pengaturan harga. Di luar itu ada bentuk perjanjian price discrimination atau diskriminasi terhadap persaing atau predatory pricing atau banting harga, ya, dan resale price atau finansi atau pengatur harga jual beli kembali atas suatu produk, ya. Jadi perjanjian penetapan harga atau price pricing agreement ini merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang bertujuan untuk menghasilkan laba yang setinggi-tingginya. Jadi dengan adanya penetapan harga yang dilakukan di antara pelaku usaha atau produsen atau penjual, maka akan meniadakan persaingan dari segi harga baik produk yang mereka jual atau pasarkan, yang kemudian dapat mengakibatkan surplus konsumen yang seharusnya dinikmati oleh pembeli atau konsumen dipaksa beralih ke produsen atau penjual. Kekuatan untuk mengatur harga pada dasarnya merupakan perwujudan dari kekuatan menguasai pasar dan menentukan harga, ya, yang tidak masuk akal. Jadi persaingan antara pelaku usaha dapat didasarkan pada kualitas barang dan atau servis atau harga. Namun demikian persaingan harga adalah suatu yang paling gampang untuk diketahui, ya. Dari pengungkapannya lebih jelas dalam praktek persaingan usaha tidak sehat di sistem perekonomian pasar di negara Indonesia, ya. Jadi persaingan dalam harga akan menyebabkan terjadinya harga pada tingkat serendahnya mungkin sehingga memaksa perusahaan memanfaatkan sumber daya yang ada seefisien mungkin. Sebaliknya, dengan adanya perjanjian penetapan harga, para pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian penetapan harga kemungkinan dapat mendiktekan atau memaksakan harga yang diinginkan secara sepihak kepada konsumen, di mana biasanya harga yang didiktekan kepada konsumen merupakan harga yang berada di atas kewajaran, ya. Di dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dalam pasal 5 ayat 1 ini bahwa perumusan pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar, ya. Jadi oleh konsumen atau pelanggan pada pasar yang bersangkutan yang sama. Apabila dilihat dari rumusannya, maka pasal yang mengatur mengenai penetapan harga ini dirumuskan secara per se ilegal, ya, sehingga penetapan atau penegakan hukum dapat langsung menetapkan pasal ini kepada pelaku usaha yang melakukan perjanjian penetapan harga, ya, tanpa harus mencari alasan-alasan mereka melakukan perbuatan tersebut, ya. Saja mereka ingin menguasai pasar, mereka menjatuhkan harga atau merendahkan harga untuk menjatuhkan produk dan harga milik orang lain, atau tidak diperlakukan membuktikan perbuatan tersebut menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat, ya. Yang selanjutnya di dalam yang ketiga adalah perjanjian dilarang adalah pembagian wilayah, ya, perjanjian di mana pelaku usaha seharusnya bersaing untuk berbagi wilayah pemasaran, ya. Ini tidak dibenarkan karena seluruh badan usaha berhak
melaksanakan kegiatan usaha di mana wilayah yang ada di Indonesia khususnya. Oke, demikian. Terima